Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan materi tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Berikut ada anggota. Yang pertama ada Ria Dwi Puji Astuti dengan NIM 234442002, dan kemudian ada Trian Novitasari dengan NIM 234442003. Kemudian ada Winda Winarsi dengan NIM 234442005, dan ada saya sendiri, Saiful Nur Hidayat dengan NIM 234442008. Kemudian ada Tri Puji Astuti dengan NIM 234442017. Dan yang terakhir ada Fariha Niamil Azizah dengan NIM 234442018. Baik, yang pertama itu memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem informasi. Etika mengacu pada prinsip-prinsip benar, salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Sistem informasi menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Materi selanjutnya yaitu prinsip etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama ada tanggung jawab atau responsibility. Artinya, seseorang atau organisasi wajib bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di dunia digital. Jadi, setiap orang tuh harus memikirkan dampak dari informasi yang mereka bagikan. Yang kedua ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas artinya ada cara untuk memastikan siapapun bisa dimintai tanggung jawab atas tindakannya. Akuntabilitas ini mendorong supaya semua proses dan penggunaan informasi bisa lebih terbuka dan jelas. Yang ketiga ada pertanggungjawaban secara hukum. Ketika suatu organisasi atau orang itu melakukan kesalahan atau penyalahgunaan informasi, maka akan ada konsekuensi secara hukumnya. Yang keempat ada privasi dan kebebasan internet. Privasi dan kebebasan internet ini adalah dua hal yang sering terkait dan seringkali berkonflik. Di satu sisi, internet itu memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi kita tanpa kita sadari. Di sisi lain, internet memberikan kita kebebasan untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berekspresi. Lalu, materi ketiga yaitu etika dalam lingkup masyarakat informasi. Di era digital, informasi menjadi sangat mudah diakses dan disebarluaskan. Oleh karena itu, etika dalam penggunaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam etika masyarakat informasi. Yang pertama yaitu tanggung jawab komunikasi. Setiap orang yang menyebarkan informasi harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam dunia digital, informasi dapat menyebar dengan cepat sehingga kita harus berhati-hati agar tidak menyebarkan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Penting untuk selalu menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan. Jangan mudah percaya atau menyebarkan berita yang belum diverifikasi kebenarannya. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung ujaran kebencian. Kita juga harus bertanggung jawab atas dampak dari informasi yang kita bagikan. Jika informasi tersebut dapat merugikan orang lain atau menimbul kebingungan, maka kita harus berpikir ulang sebelum menyebarkannya. Contohnya, seorang jurnalis atau pengguna media sosial harus melakukan cek fakta sebelum mempublikasikan suatu berita. Dalam dunia bisnis, informasi yang diberikan kepada pelanggan juga harus sesuai dengan fakta dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu penghormatan privasi. Setiap individu memiliki hak privasi yang harus dihormati. Informasi pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari pemiliknya. Kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi, baik milik sendiri maupun orang lain. Jangan mengakses atau membagikan informasi orang lain tanpa izin. Selain itu,
kita harus menyadari resiko keamanan digital dan berusaha untuk menjaga data pribadi dengan baik. Perusahaan atau organisasi juga harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dalam mengelola data pengguna. Mereka tidak boleh menyalahgunakan informasi pelanggan untuk kepentingan pribadi atau bisnis tanpa persetujuan. Sebagai contoh yaitu data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, atau informasi perbankan tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya. Perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook memiliki kebijakan privasi untuk melindungi data pengguna mereka. Yang ketiga yaitu larangan penyebaran informasi palsu. Informasi palsu atau hoax dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber informasi yang kredibel dan terpercaya. Jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa bukti yang kuat. Jika ragu, periksa fakta melalui media resmi atau lembaga verifikasi berita. Penyebaran hoax bisa berdampak buruk bagi banyak orang. Misalnya, berita palsu tentang kesehatan dapat membuat masyarakat panik dan mengambil keputusan yang salah. Hoax politik juga bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, menyebarkan informasi palsu juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki aturan yang melarang penyebaran berita bohong karena bisa merugikan banyak pihak. Yang keempat, yaitu kepatuhan pada hukum. Dalam masyarakat informasi, ada regulasi yang mengatur bagaimana informasi digunakan dan disebarkan. Setiap individu harus memahami hukum yang berlaku agar tidak melanggar aturan. Kita harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan media dan informasi, seperti UU ITE di Indonesia. Jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti pencemaran nama baik atau penyebaran ujaran kebencian. Pelanggaran hukum di dunia digital bisa memiliki konsekuensi yang serius, termasuk denda dan hukuman penjara. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi dengan etis dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, seseorang yang menyebarkan fitnah di media sosial dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Perusahaan yang mengumpulkan data pelanggan juga harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi agar tidak terkena sanksi. Oke, selanjutnya dimensi moral pada sistem informasi. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan informasi. Beberapa contoh hak dan kewajiban informasi adalah yang pertama, hak akses. Pengguna memiliki hak untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat. Yang kedua, ada kewajiban privasi. Pengguna memiliki kewajiban untuk melindungi privasi informasi pribadi. Yang ketiga, hak keamanan. Pengguna memiliki hak untuk memiliki keamanan yang memadai untuk melindungi informasi. Yang terakhir, ada kewajiban akurasi. Pengguna memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Untuk yang kedua, selanjutnya hak dan kewajiban properti. Hak, kewajiban, dan properti adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan informasi. Beberapa contoh hak, kewajiban, dan properti sebagai berikut. Yang pertama ada hak cipta. Pencipta memiliki hak cipta atas informasi yang mereka buat. Yang kedua, kewajiban lisensi. Pengguna memiliki kewajiban untuk mematuhi lisensi yang berlaku untuk informasi yang mereka gunakan. Lanjut, properti intelektual. Pemilik memiliki properti intelektual atas informasi yang mereka buat. Dan terakhir ada kewajiban penggunaan. Pengguna memiliki kewajiban untuk menggunakan informasi dengan cara yang sesuai dan tidak melanggar hukum. Yang ketiga, akuntabilitas pengendalian. Akuntabilitas dan pengendalian adalah prinsip yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian sistem informasi.
Beberapa contoh akuntabilitas pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan akses. Sistem informasi harus memiliki pengawasan akses yang memadai untuk melindungi informasi dari akses tidak sah. Yang kedua, pengendalian keamanan. Sistem informasi harus memiliki pengendalian keamanan yang memadai untuk melindungi informasi dari kerusakan. Yang selanjutnya, pengawasan kinerja. Sistem informasi harus memiliki pengawasan kinerja yang memadai untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efektif dan efisien. Terakhir, pengendalian audit. Sistem informasi harus memiliki pengendalian audit yang memadai untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan sesuai dan tidak melanggar hukum. Dimensi moral pada sistem informasi yang keempat adalah kualitas sistem. Kualitas sistem di sini adalah kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, serta memastikan bahwa sistem beroperasi dengan efektif dan efisien. Yang kelima ada kualitas hidup. Kualitas hidup di sini adalah kemampuan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna melalui penggunaan teknologi informasi. Kesimpulan dari penjelasan yang kita paparkan tadi, isu sosial dan etika dalam sistem informasi adalah hal yang sangat krusial untuk diperhatikan di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Tanpa panduan etika yang kuat, penggunaan teknologi dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pelanggaran privasi, ketidaksetaraan dalam akses, dan penyalahgunaan data. Etika dalam masyarakat informasi dan dimensi moral dalam sistem informasi harus diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, aman, dan adil bagi seluruh masyarakat. Saya mewakili kelompok kami. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir atas materi yang telah kami paparkan. Dan maaf apabila ada kekurangan atau salah kata yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.